Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di suasana lockdown seperti ini, kita mengingatkan peristiwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala itu beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. At-salatu fil jannah fara'aitu aksara ahlihal fuqara wa tala'tu bin nar fara'aitu aksara ahlihan nisa. Yang artinya, aku dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Di dalam surga itu banyak aku lihat penghuninya adalah orang-orang fakir, dan aku dilihatkan oleh Allah neraka, dan banyak aku lihat penghuninya adalah kaum perempuan. Nah, ketika hadis ini didengarkan oleh Abdurrahman bin Auf, sontak dia langsung terkejut, karena dia seorang yang kaya raya konglomerat. Dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa yang banyak dalam surga itu adalah orang-orang fakir atau orang miskin? Bagaimana keadaan kami orang-orang yang kaya ini? Nah, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala itu adalah karena orang kaya itu terlalu lama hisapnya, terlalu banyak hisapnya, terlalu banyak yang akan dipertanggungjawabkannya. Kalau orang-orang miskin kan sedikit. Nah, ini kibar buat kita kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Abdurrahman bin Auf mendengarkan hadis Rasulullah ini, waktu itu dia langsung berniat hatinya menjadi orang miskin. Apa yang dilakukannya? Ketika itu Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma-kurma orang yang bangkrut, bahkan kurma-kurma yang busuk pun dia beli dari pedagang-pedagang. Akhirnya pedagang-pedagang tadi dia bergembira ria, pedagang tadi dia bersyukur, berterima kasih kepada Abdurrahman bin Auf, dan begitu juga Abdurrahman bin Auf, dia juga berterima kasih dan juga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang banyak itu akhirnya dipergunakannya untuk membantu orang, dan akhirnya hartanya itu habis, dan dia lega hatinya karena dia sudah jatuh miskin. Namun apa yang terjadi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu itu di negeri Yaman terjadilah satu wabah penyakit yang menular. Ketika itu Raja Yaman hanya menemukan obat salah satu untuk penyakit menular ini adalah kurma busuk. Akhirnya dia utus para menterinya cari kurma busuk ini sampai dapat, beli, bahkan beli mahal 10 kali lipat dari kurma biasa. Di mana kurma busuk itu berada? Hanya pada Abdurrahman bin Auf. Maka dibelilah. Subhanallah, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi akhirnya? Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya kembali. Nah, hikmah yang kita ambil dari peristiwa Abdurrahman bin Auf ini, kaya tidak bisa kita buat-buat.
Yang penting kita itu bekerja seikhlasnya, hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah rezeki itu akan datang dari Allah. Begitu juga kemiskinan kita. Miskin kita itu bisa jadi dibuat-buat, apalagi dalam suasana sekarang ini banyak bantuan BLT ataupun penerimaan zakat fitrah. Kita kadang-kadang membuat diri kita menjadi miskin. Namun mohon maaf kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang kaya raya. Tetapi kenapa dirinya memilih jalan untuk menjadi orang miskin? Apa bukti nyata? Tempat tidurnya saja beralaskan pelupa korma. Rumah saja lebih kurang 4 kali 5 meter. Lantainya tanah, dindingnya batu bata. Bahkan dia pernah menambal, menjahit pakaiannya yang robek-robek. Sehingga waktu itu Aisyah, istrinya pun mengeluh hal demikian. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan kepada Isa, andai kata engkau tidak bisa bersamaku, maka aku akan kasih engkau hadiah harta sebesar gunung Uhud. Tapi apa reaksi Aisyah waktu itu? Dia menangis dan menyesal. Akhirnya dia memilih hidup miskin bersama Rasulullah SAW. Adakah wanita sekarang seperti itu? Nauzubillah. Makanya Rasulullah melihat di dalam neraka itu yang banyak penghuninya adalah kaum perempuan. Karena wanita zaman now ada uang abang sayang, tidak ada uang abang bukan melayang tapi ditendang. Nyata kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Maka dari itu berbahagialah kita kalau miskin harta, tapi jangan miskin ilmu, jangan miskin hati, jangan miskin iman, jangan miskin amal. Harus kaya itu. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita sabar menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan rezeki kita ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berakhir. Serahkan kepada Allah. Mohon maaf andai kata ucapan kami menyinggung hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.